Bab ke-34. Galena dan anak band yang akan mengikuti lomba sekarang tengah berkumpul di ruang musik untuk latihan terakhir sebelum besok malam mereka terbang ke Jogja. Mereka sedang latihan untuk yang terakhir kalinya untuk perlombaan Senin besok ini. Di latihan terakhir ini mereka saling berpendapat kiranya masih ada yang sedikit tidak cocok dengan instrumen-instrumen yang mereka mainkan. Tenang saja, Galena dan Dava sudah berganti pakaian dengan yang bersih ya teman. Mereka juga tadi jadinya membolos di jam terakhir pelajaran. Ya gara-gara apalagi kalau bukan itu. Hihi. Galena dan Dava juga tampaknya sedikit canggung kali ini, namun yang sebenarnya merasa canggung adalah Dava, karena ia yang tahu apa yang mereka perbuat tadi, sedangkan Galena canggung karena menganggap jika dirinya telah mengompol di pangkuan Dava. Oke anak-anak, latihan cukup sampai di sini. Ucap Pak Bambang membuat Galena dan kawan-kawan langsung menghentikan latihannya. Kami sudah latihan dengan keras dan siap untuk menunjukkan yang terbaik. Ucap mereka berbarengan. Saya percaya kalian bisa melakukannya. Namun, saya ingin memberikan beberapa nasihat kepada kalian. Pertama, jangan terlalu tegang. Lomba ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bakat kalian, bukan untuk memenangkan sesuatu yang harus diperebutkan. Ujar Pak Bambang menasehati anak band. Baik, Pak. Kami akan mencoba semaksimal mungkin. Ucap Bima. Kedua, jangan lupa untuk mendukung satu sama lain. Kalian adalah tim, dan kekuatan kalian terletak pada kerjasama dan komunikasi yang baik. Ucap Pak Bambang lagi. Siap, Pak. Kami akan saling mendukung dan memberikan semangat kepada satu sama lain. Ucap mereka berbarengan dengan tegas. Terakhir, jangan pernah menyerah. Saya percaya kalian bisa melakukannya. Semoga sukses, anak-anak. Dan lomba ini adalah jalan kalian menuju internasional. Baik, Pak. Terima kasih. Persiapkan untuk penerbangan besok, dan tujuan sekolah kita datang lebih awal agar kalian refreshing terlebih dahulu dan melihat susana tempat lomba agar tidak kagok lagi. Jelas Pak Bambang. Jangan lupa, besok kalian ke sekolah terlebih dahulu, karena kita akan berangkat ke bandara bersama-sama. Ucap Pak Bambang. Baik Pak. Ya sudah, kalian boleh pulang dan menyiapkan keperluan kalian. Ucap Pak Bambang. Terima kasih Pak. Jawab mereka dan mulai berkemas untuk pulang ke rumah masing-masing. Ih nggak sabar gue. Ucap Clara antusias. Iya, gue juga. Lama nggak ke Jogja. Ucap Galena menimpali. Ya udah gue duluan ya nah. Lo hati-hati. Ucap Clara memasuki mobilnya. Iya, hati-hati juga Clara. Balasnya dan berjalan menuju mobilnya. Ia sempat bersitatap dengan Dava sebentar lalu ia langsung masuk ke mobil dan meninggalkan area sekolah. Ke markas Dav? Tanya Alvin. Nanti malam kumpul sebentar. Jawab Dava dan menaiki motornya, begitupun dengan Alvin. Mereka berdua juga meninggalkan area sekolah untuk pulang. Galena sampai di rumah terlebih dahulu tentunya, namun tak lama Dava menyusul memasuki gerbang rumah mereka. Galena masuk terlebih dahulu tidak menunggu Dava yang masih melepaskan helm full face-nya itu. Sebelum ke kamar, Galena menuju dapur terlebih dahulu untuk minum, ia merasa tenggorokannya kering. Sret. Kak. Kesal Galena kepada Dava yang tiba-tiba datang mengambil gelas minumnya yang baru saja ia tuangkan air ke gelas itu. Haus. Ucap Dava santai setelah menegak air di gelas itu. Kan bisa ambil gelas sendiri. Kesal Galena dengan wajah cemberutnya. Kan ini udah ada. Balasnya menatap Galena. Udah, bibirnya nggak usah gitu, mau gue cium, Ucapnya sambil memajukan wajahnya mendekati Galena. Apaan sih? Ucap Galena memalingkan wajahnya gugup. Nih, minum dulu. Kata Dava sambil menyerahkan gelas yang sudah ia tuangkan air ke dalamnya. Galena mengambil gelas itu dengan raut tak bersahabat, lalu ia meminumnya. Minggir! Ucap Galena menyingkirkan tubuh Dava dan berlalu menuju kamar mereka.
Dava hanya tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Ya, memang dari dulu sebelum ia menikah hingga sekarang ia sudah menikahi Galena. Ia memang sangat suka menjahili Galena. Dan mungkin itu adalah hobinya yang akan ia lakukan terus untuk kedepannya. Dava menyusul Galena ke dalam kamar, sepertinya gadis itu sedang berada di kamar mandi, karena Dava sedikit mendengar gemercik air dari dalam kamar mandi. Dava juga akan membersihkan tubuhnya di kamar mandi lain agar tidak kelamaan karena bergantian kamar mandi. Galena keluar kamar mandi dengan keadaan yang sudah segar, ia juga sudah sekalian pumping seperti biasanya. Galena duduk di depan meja rias dan mengeringkan rambutnya yang basah sehabis keramas. Tak lama, Dava juga datang dari arah luar kamar sembari mengusap rambutnya yang basah. Selesai, ucapnya sembari menyisir-nyisir rambutnya dengan tangan. Gantian, ucap Dava kepada Galena yang masih duduk di kursi rias. Galena berdiri dan hendak pergi, namun Dava lebih dulu mencekal tangan gadis itu. Bantu keringin, suruh Dava ke Galena. Ih, kan bisa sendiri, ucapnya sedikit kesal. Harus nurut apa kata suami, ucap Dava yang membuat Galena langsung mengambil hair dryer dan membantu mengeringkan rambut Dava, ya walaupun dengan wajah cemberut tak ikhlasnya. Harus ikhlas, ucap Dava sembari menatap Galena yang sedang mengeringkan rambutnya dari cermin meja rias. Nah udah, ucap Galena meletakkan hair dryernya ke meja rias. Degeman Dava pelan yang masih duduk di kursi meja rias, matanya masih terpaku pada pantulan Galena di cermin yang berdiri di sebelahnya. Kenapa? Tanya Dava kepada Galena yang masih berdiri di sampingnya, ucapnya. Makasih, ucap Dava singkat. Nggak mau cuma ucapan, ucap Galena menatap Dava. Begitupun dengan Dava. Ia langsung memposisikan tubuhnya menghadap Galena dan menatap gadis itu. Bro! Aduh! Teriak Galena kaget saat Dava tiba-tiba menarik tangannya hingga ia terjatuh di pangkuan Dava. Ih ngeselin! Seru Galena menggeplak lengan Dava. Mau apa? Sium? Tanyanya tanpa menghiraukan ucapan Galena sebelumnya. Cup! Udah? Dava malah mencium bibir Galena benaran sebelum gadis itu mengeluarkan ucapannya. Kak! Geram Galena. Lagi? Cup. Lagi-lagi sebelum Galena mengeluarkan ucapannya untuk membantah, Dava terlebih dahulu mengecup bibirnya, membuatnya kesal. Udahlah, minggir. Kesalnya hendak berdiri, namun Dava malah menahan pinggangnya agar tidak berdiri dari pangkuannya. Kak! Lo itu ya, nyebelin banget. Gue curiga kalau lo beneran udah suka sama gue ya. Tuding Galena kesal menatap Dava lekat. Tuh, jangan kepedean, ucap Dava setelah mengetuk dahi Galena. Aduh, kebiasaan, kadirti lo. Ucapnya mengusap dahi yang diketuk Dava. Lagian gimana gua gak pede kalau perlakuan lo aja kayak gini? Sambungnya menatap Dava. Begitupun dengan Dava yang menatap Galena lekat. Kenapa? Kita suami istri. Jawabnya masih menatap Galena. Ia tahu kalau kita udah nikah. Kita suami istri, tapi kan kita nikah karena perjodohan, nggak ada dasar cinta. Maka dari itu gue curiga kalau lo emang udah suka gue, iya kan? Bukannya menjawab, Dava malah menurunkan Galena dari pangkuannya lalu berdiri dan berkata, gue nanti mau kumpul sama yang lain. Ucapnya sembari berjalan menuju rak pintu ruang kerjanya dan masuk ke dalam ruang kerja. Ish, dasar. Gengsinya kayak cewek aja. Ucap Galena dan pergi keluar kamar menuju dapur untuk memasak makan malam. Masak apa ya? Lirihnya sembari menatap isi kulkas yang masih banyak persediaan makanan. Sop sayur aja lah yang gampang. Ucapnya mulai menyiapkan bahan dan memotong-motong sayur yang diperlukan. I remember, years ago, someone told me should take caution when it comes to love. It Andy you were strong and I was not. My illusion, my mistake.
He was careless, he forgot, he did. Sembari memasak, Galena mulai menyanyi di tengah-tengah kegiatan masaknya itu. Suaranya yang merdu dan lembut mengisi ruangan dapur. Saking asiknya ia menyanyi, sampai-sampai tak sadar jika Dava sudah duduk di meja makan sembari menatap ke arahnya. Suaranya yang mengalun membuat Dava yang sedang duduk di meja makan tidak bisa tidak mendengarkan dan tersenyum tipis. Andy now. When all is done, there is nothing to say. You have gone Andy so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them. Saking menghayatinya saat bernyanyi, tangannya pun bergerak-gerak seperti menyentuh dadanya, bahkan merentang-rentangkan tangannya. Dan tak lupa centong yang ia pegang sebagai mikrofon untuknya bernyanyi. Tell them all you know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. Andy, my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. 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 Saat di lirik terakhir ini ia berputar dan malah mendapati Dava yang duduk di meja makan menatapnya. Ia merasa malu karena konser di dapur, apalagi centong yang masih ia gunakan untuk mikrofon. Lah, dari kapan di sini? Tanya Galena berusaha biasa saja. Tadi, kenapa nggak lanjut nyanyinya? Ucap Dava. Terserah gue dong. Ucapnya memfokuskan ke masakannya lagi. Tak lama masakan yang ia buat selesai dan menaruh di wadah untuk disajikan di meja makan. Ambilin. Ucap Dava menyerahkan piringnya ke arah Galena yang hendak mengambil nasi. Manja. Ucapnya, namun tak ayal ia mengambil piring Dava dan mengisi dengan nasi dan sayuran yang dimasaknya tadi. Mereka makan dengan hikmat hingga makanan di piring mereka habis tak tersisa. Gue mau ke mall sama Clara habis ini. Ucap Galena setelah minum. Pakai mobil sendiri? Tanya Dava. Dijemput Clara. Jawab Galena sembari membereskan piring kotor di meja dan membawanya ke wastafel cuci piring. Nanti kalau mau pulang kabarin. Ucap Dava membantu membilas piring yang sudah Galena sabuni. Ya, balasnya. Setelahnya mereka bersiap-siap untuk keluar. Galena ke mall dan Dava ke markas Zonix. Sampai sekarang Dav belum memberitahu Galena jika dia ketua geng Zonix. Setelah selesai bersiap-siap mereka berdua turun ke bawah, Dava masih belum pergi karena menemani Galena yang menunggu Clara. Dan tak lama Clara datang, akhirnya mereka pergi ke tujuan masing-masing.